Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Khairunisa dengan NIM C1B019041 dari kelas R003 semester 5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang research dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian latar belakang research. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penulis, yang disusun dengan sejelas mungkin, disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Menurut Dr. Ratna Puspitasari MPD dalam karyanya yang berjudul Latar Belakang Permasalahan dalam Penelitian, menjelaskan bahwa latar belakang adalah informasi yang disusun secara sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti berupa gambaran umum yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkannya kepada beberapa sumber yang relevan untuk menuntut pembaca kepada pemikiran yang logis. Selanjutnya adalah isi dari latar belakang research. Yang pertama adalah fakta atau data yang ada. Dengan fakta atau data yang diperoleh, penulis dapat menjabarkan masalah apa yang akan dibahas. Yang kedua adalah analisis. Melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Yang ketiga, mengapa harus diteliti? Berupa kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, mengapa permasalahan tersebut harus diteliti lagi. Berikutnya adalah komponen dari latar belakang research. Untuk menulis latar belakang, harus memperhatikan beberapa komponen. Yang pertama yaitu harus menuliskan permasalahan dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan menuliskan secara singkat beberapa pembahasan dari literatur terdahulu. Yang ketiga adalah menuliskan hipotesis dari permasalahan yang diteliti. Yang keempat adalah alasan. Jelaskan alasan mengapa penulis memilih permasalahan tersebut untuk diteliti. Pendapat lain mengatakan, komponen dari latar belakang research dapat berupa besarnya masalah dan dampak yang ditimbulkan. Besarnya masalah yang diteliti dapat dilihat dari bagaimana peneliti membuktikan masalah dan dampak yang diteliti tersebut adalah besar. Yang kedua adalah area spesifik, menjelaskan tentang penelitian apa yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan elaborasi dengan menuliskan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, kesenjangan, mengandung sesuatu yang baru seperti aspek populasi, desain penelitian, dan lain-lain, sehingga latar belakang penelitian menjadi lebih menarik. Selanjutnya adalah cara membuat latar belakang research. Untuk membuat latar belakang research dapat melakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu pada bagian awal, berisi gambaran umum tentang masalah yang sedang dibahas dari hal-hal global sampai kepada masalah inti. Yang kedua adalah bagian tengah, berisi fakta, fenomena, dan data-data yang mendukung dalam penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga adalah bagian akhir yang berisi alternatif solusi yang ditawarkan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penulisan latar belakang research. Yang pertama yaitu sistematis, yaitu membahas permasalahan secara kronologis, teratur, dan juga rapi. Yang kedua, jangan ambigu, yaitu menjelaskan permasalahan sejelas-jelasnya, jangan setengah-setengah. Yang ketiga, pusatkan tema yang dibahas, yaitu pusatkan pada aspek-aspek penting dalam penelitian tersebut. Yang keempat adalah jangan menuliskan latar belakang terlalu panjang atau terlalu pendek. Yang terakhir adalah tips dalam melakukan penulisan latar belakang research. Tips yang pertama adalah lakukan observasi dengan cara melihat sekeliling, melihat lingkungan sekitar, dan juga sosial media. Yang kedua adalah
melakukan identifikasi dengan cara mencari tahu lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Yang ketiga adalah analisis. Coba cari tahu bagaimana permasalahan itu bisa terjadi dan juga apa solusinya. Yang keempat adalah buat kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dan tuliskan hipotesisnya dengan sangat jelas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang research. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.